Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak, biasanya kalau kita bicara soal keamanan siber, yang terlintas di kepala pasti tentang ngebangun tembok api yang tinggi, atau bikin kata sandi yang super rumit. Semuanya tentang gimana caranya mengunci pintu rapat-rapat. Tapi, gimana jadinya kalau pertahanan terbaik itu justru dengan ngebiarin pintu depan terbuka lebar, dan malah nuntun si peretas langsung masuk ke dalam perangkap? Nah, hari ini kita bakal ngebahas taktik yang super menarik, di mana para ahli keamanan siber ngebangun brankas digital palsu buat nangkap basah para penjahat siber ini tepat pas mereka lagi beraksi. Coba deh kita balik logikanya sejenak. Alih-alih cuma pasang mode bertahan dan berharap nggak ada yang nyoba ngebobol sistem Anda, gimana kalau Anda justru ingin para hacker ini menyerang Anda? Kedengarannya mungkin kayak bunuh diri digital ya, tapi tenang, ini bukan berarti kita nyerah. Ini adalah sebuah undangan yang udah diperhitungkan matang-matang buat masuk ke dalam brankas yang udah disetting khusus. Ibaratnya kita bikin sebuah labirin yang dari luar kelihatan persis kayak sistem perusahaan sungguhan, lengkap sama data-data yang menggoda. Padahal, semuanya itu cuma ilusi. Oke, mari kita bedah konsep ini lebih dalam. Disinilah yang namanya honeypot mulai main peran. Kalau kita merujuk pada riset dari WIS dan Proofpoint, honeypot ini pada dasarnya adalah sistem umpan. Dia sengaja dibikin rentan tapi dari luar kelihatan sangat valid dan menggiurkan. Tujuannya cuma satu, narik perhatian si aktor jahat dan ngumpulin intelijen tentang cara kerja mereka. Bayangin ini kayak semacam kawat jebakan digital. Begitu hacker nyentuh sistem ini, alarm di belakang layar bakal langsung bunyi. Tapi serunya, si hacker nggak bakal sadar kalau sejak detik itu, setiap langkah, setiap klik yang mereka buat, lagi diawasi, dicatat, dan dipelajari habis-habisan sama kita. Jadi ini tuh bukan sekedar urusan ngeblokir IP address doang, teman-teman. Ini benar-benar perang psikologis. Ada satu kutipan menarik dari Smokescreen yang ngerangkum ini dengan sangat sempurna. Mereka bilang, taktik ini menggeser biaya kognitif, ekonomi, dan waktu dari serangan kembali kepada sang penyerang. Keren banget kan? Alih-alih tim keamanan kita yang capek-capek ngejar peretas, sekarang peretasnya yang buang-buang waktu berjam-jam, nguras tenaga dan sumber daya mereka sendiri cuma buat ngebobol sistem palsu yang nggak ada nilainya sama sekali. Kita bikin musuh kehabisan napas duluan sebelum mereka bisa nyentuh data asli kita. Tentu aja. Sama kayak di film-film perampokan yang sering kita tonton, kalau mau bikin jebakan yang sukses, kita harus pintar-pintar milih umpan. Di dalam dunia tipu daya cyber ini, umpan yang kita pakai itu beda-beda jenisnya. Seperti yang dicatat oleh Huntress dan Achalvio, di satu sisi kita punya yang namanya honeypot. Ini adalah sistem yang diemulasi secara penuh. Sifatnya sangat interaktif, realistis banget, tapi ya gitu, butuh usaha dan sumber daya yang lumayan gede buat ngerawatnya. Nah, di sisi lain kita punya opsi yang jauh lebih ringan, namanya honey token. Ini tuh cuma berupa potongan data kecil. Misalnya, kayak kredensial palsu, kunci API, atau bahkan file dokumen yang sengaja ditinggalin begitu aja. Kalau ada yang iseng nyoba pakai kunci API palsu itu, boom, Anda bakal langsung dapat peringatan detik itu juga. Persis kayak uang kertas yang udah ditandain sama pihak bank buat ngelacak perampok. Terus, kenapa sih peringatan instan dari token-token ini tuh krusial banget? Coba bayangin angka ini. 2 menit. Yep, cuma 2 menit. Riset dari Orca Security nunjukin kalau ada sebuah kunci rahasia cloud yang terekspos, para penyerang ini bisa nemuin dan langsung ngeksploitasi kunci tersebut cuma dalam waktu 2 menit. Gila kan? Sebegitu cepatnya bot-bot mereka memindai seisi internet. Nah, kalau kunci yang terekspos itu ternyata adalah honey token milik Anda, berarti Anda punya keuntungan emas selama 2 menit itu buat langsung ngeblokir si penyerang, sebelum mereka sadar kalau mereka lagi dikerjain. Terus pertanyaannya, gimana cara praktisnya tim keamanan siber ini ngebangun cabang bank palsu alias jebakan digital ini? Ternyata, kita punya banyak banget alat bantu yang keren, dan sebagian besar tuh open source. Kalau kita lihat daftarnya dari Smokescreen dan CyberSec Tools, pilihannya lumayan lengkap. Misalnya Anda pengen nangkap peretas yang nyoba ngebobol server SSH Anda, tinggal pakai alat yang namanya Kaure. Atau pengen lihat gimana suatu malware nyebar ke berbagai protokol, Anda bisa pakai Dionea. Ada juga Honeyting kalau mau bikin simulasi perangkat IoT cerdas yang seolah-olah rentan. Dan yang paling populer tentu aja Canary Tokens buat nyebarin kredensial palsu dengan gampang. Intinya, tim keamanan bisa ngejahit semua jebakan ini supaya bentuknya benar-benar nyatu dan mirip banget sama lingkungan asli perusahaan mereka. Tapi ingat, nebar umpan di lingkungan cloud modern itu gak bisa sembarangan, butuh kehati-hatian ekstra. WIS ngasih kita semacam cetak biru yang sangat krusial buat nerapin ini. Pertama, isolasi jaringan. Pastikan jebakan yang Anda buat gak punya jalan pintas buat masuk ke jaringan utama perusahaan. Kedua, batasan kredensial. Jangan pernah iseng pakai kredensial asli di sistem palsu ini. Ketiga, catat semuanya secara terpusat buat dianalisis nanti. Dan yang keempat, ini yang paling penting.
pembongkaran otomatis. Anda harus bikin sistem yang otomatis ngancurin dan ngebangun ulang honeypot tersebut setiap 24 atau 48 jam, biar si hacker nggak bisa bikin markas permanen di dalam jebakan kita. Nah, kalau jebakannya udah rapi terpasang, dan si hacker akhirnya masuk ke perangkap, apa yang terjadi selanjutnya? Di titik inilah narasi permainannya berubah 180 derajat. Begitu umpan digigit, kita lagi panen besar. Kita ngumpulin intelligence ancaman dalam skala yang luar biasa masif. Coba dengerin angka yang satu ini. 4.019.502. Berdasarkan data dari Sentinel-1, itu adalah jumlah total pesan serangan yang tercatat cuma dari satu honeypot yang memang jadi target operasi. Bayangin aja seberapa kaya intelligence yang ada di dalam 4 juta titik data itu. Mulai dari IP address penyerang, trik eksploitasi baru yang belum pernah kita lihat, sampai daftar kata sandi yang paling sering mereka coba. Ini benar-benar harta karun berupa data musuh yang diserahin langsung ke pangkuan tim keamanan kita. Terus gimana caranya kita tahu kalau strategi tipu daya ini benar-benar berhasil? Tim keamanan biasanya pakai beberapa metrik khusus nih, seperti yang dijelasin sama Wes. Target idealnya, waktu buat mendeteksi serangan itu harus di bawah 5 menit sejak hacker pertama kali nyentuh sistem. Kita juga ngitung berapa lama si penyerang muter-muter di dalam jebakan. Makin lama mereka kebingungan dan tertipu, berarti umpan kita makin sukses. Dan karena harusnya cuma penyerang aja yang berinteraksi sama jebakan ini, tingkat peringatan palsu alias false alarmnya harus dijaga serendah mungkin, idealnya di bawah 20%. Tapi, tunggu dulu, main kucing-kucingan sama penjahat siber kelas kakap itu bukan berarti tanpa resiko ya. Naruh sistem yang sengaja dibikin rentan di tengah-tengah internet, itu ibaratnya kita lagi main api. Kalau nggak ngerti cara ngendaliinnya, bisa-bisa malah rumah kita sendiri yang kebakaran. Ada satu statistik dari WIS yang mungkin bakal bikin kita agak merinding. 80%. Yap, 80% honeypot uji coba yang terekspos tanpa pengamanan ekstra ternyata berhasil dibobol total dan diambil alih sama peretas cuma dalam waktu 24 jam. Artinya, kalau honeypot Anda nggak punya pembatasan akses keluar yang ketat, si peretas malah bisa pakai honeypot itu sebagai batu loncatan buat nyerang sistem asli Anda atau bahkan nyerang perusahaan lain. Jebakan yang susah-susah Anda buat tiba-tiba malah jadi senjata makan tuan. Makanya penting banget buat kita paham betul batasan dan resiko operasional dari strategi ini. Penyerang yang udah canggih tuh bisa ngelakuin yang namanya fingerprinting. Mereka bisa nyium gelagat kalau sistem yang mereka masuki itu palsu, dan akhirnya ngehindar. Belum lagi, ngejaga supaya ilusi ini tetap kelihatan nyata dari hari ke hari itu lumayan bikin capek staf IT. Anda juga bakal sering dapat notifikasi dari bot pemindah internet biasa yang sebenarnya nggak berbahaya. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, ada aturan hukum yang sangat ketat soal penyadapan dan privasi data. Jadi Anda pastiin dulu konsultasi sama tim legal, supaya taktik pertahanan cerdas ini nggak malah berujung jadi masalah hukum buat perusahaan Anda sendiri. Jadi, kalau bisa disimpulkan dari pembahasan kita hari ini, menggunakan taktik tipu daya siber, ini bukan cuma sekedar trik keren-kerenan, tapi ini soal pergeseran cara berpikir, dari yang tadinya cuma reaktif nunggu diserang, jadi proaktif menjebak lawan. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau amit-amit nih, ada pencuri yang ngebobol jaringan Anda hari ini juga, apakah mereka bakal langsung nemuin berangkas berisi data paling berharga milik Anda? Atau mereka malah bakal nyasar ke berangkas palsu yang diam-diam udah Anda siapkan buat nangkep mereka? Pilihan jawabannya mungkin banget bakal nentuin nasib masa depan keamanan digital Anda. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.